Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Azka Dalila Nuril Matin, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 2 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini, yaitu hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja untuk pelajaran bahasa Jepang yang saya lakukan bersama siswa dan siswi saya dari SMKN Negeri 3 Banjar, yaitu dari kelas 12 RPL 2 yang dilakukan secara daring, yaitu melalui Zoom Meeting. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai Jiko Shokai atau perkenalan diri pada bagian Goshu Singwa. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran sebagai bukti bahwa saya sudah terdaftar sebagai peserta uji kinerja atau UKIN. Sekian perkenalan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Hai, genki desu. Genki de yokatta desu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya ilmu yang akan diperoleh hari ini berkah. Berdoa, dimulai. Selesai. Minasang, untuk kehadiran silahkan kalian tulis nama kalian di kolom chat ya. Untuk kehadiran. Hai, sudah absen semuanya ya. Baiklah, kalau sudah absen, kita mulai saja ya kelasnya. Minasang, masih ingat tidak materi yang kita pelajari minggu kemarin? Apa ya? Aisatsu. Aisatsu, ya bagus. Setelah Aisatsu, Jiko Shokai. Jiko Shokai. Hai, bagus ya. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai Jiko Shokai, yaitu Hajime Mashite. Nah, minggu sekarang kita akan belajar materi masih tentang Jiko Shokai, tapi lanjutan dari Hajime Mashite, yaitu Goshu Singwa. Kemarin saya sudah memberikan link YouTube kan kepada kalian. Sudah, Bu. Sudah kalian lihat? Sudah dirangkum. Nah, coba saya mau satu orang untuk membacakan rangkumannya. Siapa yang berani? Jadi rangkumannya yang pertama itu ada kosakata. Kosakatanya itu ada negara, misalnya Indonesia, bahasa Jepangnya Indonesia. Terus Jepang, bahasa Jepangnya Nihon. Terus Cina, Chugoku. Korea, Kangkoku. Terus yang kedua ada pola kalimat. Udah, Bu. Udah? Ada lagi yang mau ditambahkan yang lainnya? Cukup ya? Hai, bagus, rimasang. Domo arigatou gozaimashita. Nah, itu adalah materi mengenai Goshu Singwa. Coba, ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada yang bisa menjabarkan apa perbedaannya materi Goshu Singwa dengan materi Hajime Mashite? Bedanya apa ya materi minggu ini dengan materi minggu lalu? Kan sama-sama Jiko Shokai, sama-sama memperkenalkan diri. Lalu perbedaannya apa? Jadi kalau Hajime Mashite untuk menyatakan nama masing-masing, terus kalau misalkan Goshu Singwa untuk menyatakan alamat. Iya, bagus ya. Jadi kalau Hajime Mashite itu adalah perkenalan dasar di mana kita menyebutkan nama, kemudian kelas seperti itu. Sedangkan kalau Goshu Singwa itu lebih ke di mana alamat kita, dari mana kita berasal. Bagus ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan, akan saya jelaskan melalui share screen. Ya. Materi ini mengenai Goshu Singwa. Nah,
Untuk Gosu Singwa, tujuan pembelajarannya saya berharap siswa atau kalian mampu menentukan kosakata, mampu menyusun teks, dan mampu mempraktekkan cara memperkenalkan diri dan orang lain dengan menyebutkan nama negara, daerah asal, dan pekerjaan. Hai, Minasang, ketika berkenalan dengan seseorang, apakah kalian pernah ditanyakan mengenai alamat asal? Pernah, Bu. Iya, pernah. Biasanya ketika kapan? Ketika misalnya baru bertemu pertama kali di kelas juga ya, biasanya menanyakan alamat asal. Kamu dari mana? Kayak gitu. Sekolah kamu dari mana? Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama serta berlatih cara mengucapkannya. Pertama, ada negara dan kewarganegaraan. Hai minasang, ishoni kite kudasai. 日本、日本、日本人、日本人、インドネシア、インドネシア、インドネシア人、インドネシア人、中国、中国、中国人、中国人、Hai, minasang wa ima wa ishoni ite kudasai. 日本、日本、日本人、日本人、インドネシア、 Indonesia. Bagus. Coba sekarang baca Arya sendiri. 日本、日本人、インドネシア、インドネシア人、中国、中国人、韓国、韓国人。 Hai, bagus ya. Sekarang kalian perhatikan antara yang atas dengan yang bawah. Apa perbedaannya? Kalau yang atas itu tempatnya, kalau yang bawah itu kayak menyatakan kebangsaan. Kebangsaan, iya bagus, kewarganegaraan ya. Hai, untuk artinya mah kalian sudah bisa lihat ya. Seperti Nihong, dilihat dari bendera. Nihong itu apa? Jepang. Jepang, Bu. Iya, Indonesia. Indonesia, Indonesia tidak berubah. Chugoku. Cina. Cina, Kangkoku. Iya, Kangkoku. Korea, Korea. Paham ya? Selanjutnya ada pekerjaan. Minasang wa ishoni kiite kudasai. 先生、先生、教師、教師、記者、記者、お医者さん、お医者さん、エンジニア、エンジニア、 Hai, minasang wa ishoni ite kudasai. sensei, Sensei. kyosei, Yoshi. isha, Sa. oisha-san, Oisha-san. engineer, Engineer. Hai, bagus. Sekarang saya mau minta Friska Sang untuk membacakan semuanya. 先生、教師、医者、お医者さん、エンジニア、銀行員。 Hai, bagus. Sudah bagus ya Friska Sang, hanya saja panjang pendeknya lebih perhatikan lagi. Selanjutnya coba Intan Sang, ite kudasai. Ya, Bu. Sensei. Yoshi. Isa. Oisa-san. Engineer. Ginkoin. Hai, bagus. Ya, Bu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Kira-kira sensei atau kyoshi ini apa ya kalau kalian lihat dari gambar? Guru. Guru, hai. Kalau Isha atau Isha Sang? dokter, Bu, dokter, Dokter. Iya, bagus. Engineer. Insinyur. Hai, bagus ya. Insinyur. Hai, bagus. Nah, sekarang saya mau coba tanyakan kepada Septian Sang. Coba perhatikan antara sensei, kyoshi, isha, o isha sang.
Kedua-duanya artinya sama ya, sensei dan kyoshi guru, isha dan oisha-sang artinya dokter. Yang membedakan keduanya apa? Kenapa kok bisa berbeda? Padahal artinya sama. Kalau sensei itu kayak lebih ke ngucapin ke diri sendiri, kalau orang lain kayak nyebut ke itunya pakai yang bawahnya itu Bu. Apa yang Yang bawahnya? kyoshi gitu. Iya. Sama ya kayak isha dan oisha. Hai, bagus ya Septian, berarti sudah memperhatikan videonya dengan baik. Jadi sensei itu digunakan untuk menyebutkan diri sendiri. Watashi wa sensei desu. Kalau misalnya mau menyebutkan dia adalah guru, gunakan kyoshi. Dia kyoshi. Begitupun dengan isha. O isha sang. Seperti yang kalian tahu, sang itu digunakan untuk orang lain. Dan o itu membuat sesuatu menjadi lebih formal, menjadi sopan. Jadi o isha sang. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pola kalimat. Tapi sebelum ke pola kalimat, minasang wa issho ni kite kudasai. お名前は、ドニです。お国は、インドネシアです。お仕事は、生徒です。ご出身は、バンジャール出身です。 Saya meminta Arya Sang sebagai yang bertanya dan Siska Sang sebagai yang menjawab. Dozo. Onamae wa Doni desu. okuni wa Indonesia desu. Bagus. Nah, kalian perhatikan dari pola kalimat ini ada pertanyaan dan ada jawaban. Dari yang atas dulu. Onamae wa ini digunakan untuk menanyakan apa? Nama. Iya. Kalian tahu dari mana onamae wa digunakan menanyakan nama? Dilihat dari jawaban. Iya. Jawabannya, Bu. Iya, dari jawabannya Doni Des ya. Namanya saya Doni. Jika kalian sudah tahu pola-pola kalimat ini, maka kalian perhatikan pola kalimat pertama, nani nani wa. Nani nani ini isinya apa? Intan Sang? Onamae wa Okuni. Oshigoto. Oshigoto. Terus? Gosushi. Gosusin. Gosusin. Hai, bagus. Jadi pola kalimat pertama adalah onamae atau okuni atau oshigoto atau gosusin wa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan ini ya. Tadi seperti yang sudah kalian jawab, onamae nama, okuni negara, oshigoto pekerjaan, gosusin daerah asal. Hai, jika begitu coba kita kembali lagi ke pola kalimat yang ini. Saya akan bertanya kepada Siska. Siska jawab berdasarkan keadaannya Siska ya. Jadi jangan Doni lagi. Paham ya Siska Sang? Onamae wa Siska desu. okuni wa Indonesia desu. oshigoto wa Seito desu. gosusin wa. Ciamis Susin desu. Hai, bagus. Selanjutnya Siska mau bertanya kepada siapa? Bebas, Bu. Bebas. Yang ada di sini tapi. Septian. Septian, ya udah sok Septian Sang, dozo. Onamae wa Septian desu. Okuni wa Indonesia desu. Oshigoto wa Saito desu. Goshushin wa Waringin Sari Susin desu. Hai, bagus. Jadi nanti jika kalian bertanya pada teman bisa ya menggunakan pola kalimat ini. Hai, bagus. Nah, selanjutnya ada pola kalimat kedua. Minasang, issho ni kite kudasai. 私はインドネシア人です。私はタイ人です。私はアメリカ人です。 Hai, minasang, issho ni ite kudasai. Watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Taijin desu. Watashi wa Amerika jin desu. Hai, bagus. Jika kalian melihat contoh kalimat ini, kira-kira pola kalimat ini digunakan untuk apa? Kewarganegaraan. Iya, Keluarga negaraan. Nah, coba kalian perhatikan. Nani nani wa, nani nani jing des. Nani nani pertama ini diisi oleh apa? Nani nani kedua diisi oleh apa? yang pertama Kata benda orang. Kata ganti. Mm-mm. benda orang.
Yang pertama apa? Yang kedua nama negara. Betul ya. Yang pertama kata benda orang, yang kedua nama negara. Karena bisa dilihat ya dari contoh sudah saya kasih garis bawah. Watashi ini adalah kata ganti orang. Kemudian nama negara dilihat dari sini Indonesia jing, Thai jing, Amerika jing. Ditambah jika ada jing, maka di depannya haruslah nama negara. Betul ya, seperti yang kalian katakan, ini digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya ada lagi minasang ishoniki te kudasai. マリアさんはオーストラリアの方です。 Coba Risa-sang baca. Maria-san wa Australia no kata desu. Hai, Maria-sang wa osutorariano kata des. Jika kalian melihat dari contoh kalimat ini, maka pola kalimat di atas polanya seperti apa? Kata ganti orang, Mm-mm. wa nama negara, Nama negara. no desu. Iya, bagus. Kata ganti orang atau kata benda orang, wa, nama negara, no, kata des. Bagus ya, ini digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Nah, kalian perhatikan nih, untuk yang kedua, pola kalimat kedua digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Pola kalimat ketiga digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Dua-duanya menyatakan kewarganegaraan. Apa yang membedakan kedua pola kalimat ini? Friska-sang, coba. Untuk orang lain, Yang mana yang untuk orang lain? yang itu yang Maria-san. Hai, bisa dilihat ya dari kata bendanya. Untuk yang no kata des itu digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan orang lain, sedangkan jing des itu untuk menyatakan kewarganegaraan diri sendiri. Bisa dilihat ya di sini subjeknya watashi, 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 sedangkan ini adalah Maria-sang. Hai, bagus. Nah, sekarang minasang ishoniki te kudasai. 私はバンジャルから来ました。ジムさんはアメリカから来ました。 Hai, coba Yasir-sang baca. Watashi wa Banjar kara kimashita. Jim-san wa Amerika kara kimashita. Iya. Jika kalian melihat contoh kalimat ini, pola kalimatnya seperti apa? Kata ganti orang, wa Nama tempat. Iya, kata benda orang wa, nama tempat kara kimashita. Bagus ya. Kata benda dilihat dari watashi, kemudian nama tempatnya dari Banjar, Amerika ya, dari yang saya garis bawahi. Kara kimashita ini untuk menyatakan apa kara kimashita? Asal. Asal, iya. Kara itu dari kimashita datang, berarti saya datang dari titik. Selanjutnya, kite kudasai. パントさんはどこから来ましたか？私はバンドンから来ました。 Kalian tahu ini digunakan untuk apa kalimat ini? menanyakan asal orang lain. Iya, menanyakan asal orang lain. Betul ya. Jika kita bertanya, maka kita bertanya kepada orang lain. Doko kara kimashita ka. Kalian harus ingat, karena ini kalimat tanya, maka harus diakhiri oleh ka. Nah, doko ini digunakan untuk apa ya? Mana? Di mana? Iya, doko itu di mana? Untuk menanyakan tempat. Coba Risa-sang bertanya kepada Arya-sang. Arya-san wa doko kara kimashita ka? Watashi wa Langansari kara kimashita. Hai, bagus. Selanjutnya, minasang ada lagi pola kalimat seperti ini. Ishoni kite kudasai. 私はジョグジャカルタに住んでいます。 Watashi wa Yogyakarta ni sundaimasu. Watashi wa Yogyakarta ni sundaimasu. Bagus. Ini digunakan untuk apa ya sundaimas ini? Menyatakan tempat tinggal. Iya, bagus, untuk menyatakan tempat tinggal. Selanjutnya sama seperti tadi, ini merupakan kalimat tanya. Contoh kalimatnya seperti ini. Minasang wa ishoni kite kudasai. レイレイさんはどこに住んでいますか？北京に住んでいます。 Coba Septian tanya Rima menggunakan pola kalimat ini.
Kimasan. Doko ni sundaimasu ka? Bogor ni sundaimasu. Hai, seperti itu paham ya? Minasang wa ii desu ka? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Ibu izin bertanya, Oh iya, Siska-sang, dozo. apa perbedaan Gosu Shingwa dengan Karakimashita? Apa perbedaan Gosu Shingwa dengan Kara Kimasta? Bagus ya, itu pertanyaan bagus ya dari Siska. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Siska-sang? Saya Bu. Siapa Yasir? Yasir-sang, dozo. Ya. Kalau saya pengen menyatakan saya tinggal di Langansari, Jawa Barat itu gimana Bu? Langansari, Jawa Barat. Oh, berarti ada dua ya ininya Ya Bu. tempatnya, ada Langansari dan Jawa Barat. Hai, akan saya coba jelaskan. Yang pertama katanya, ini untuk perbedaan Karakimasta dan Gosushing. Gosushing itu lebih ke tempat kelahiran. Sedangkan Karakimasta bisa digunakan jika ada perpindahan badan. Maksudnya seperti ini ya. Karakimasta itu jarang sekali dipergunakan untuk memperkenalkan diri. Lebih seringnya menggunakan Gosu Shingwa. Nah, misalnya gini, Siska lahir dan tinggal di Banjar. Kemudian ketika sekolah di Banjar, Siska akan memperkenalkan diri. Nah, Siska tidak boleh menggunakan Karakimasta. Kenapa? Karena Siska masih ada di Banjar. Beda cerita jika Siska tinggal di Banjar lalu kuliah di Bandung, berarti badannya Siska kan ada di Bandung. Maka Siska bisa bilang watashi wa Banjar Karakimasta. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara Gosushing dan Karakimasta. Paham ya? Selanjutnya untuk Yasir, katanya gimana? Kata Yasir teh kalau misalnya ingin menggunakan kalimat saya tinggal di Langansari, Jawa Barat. Nah, ada Langansarinya, ada Jawa Baratnya. Ada dua tempat ini. Bagaimana menggunakannya? Kalian menggunakan kata tempat no, harus ada no, kata tempat. Jadi polanya seperti ini. Watashi wa tempat 1 no, tempat 2 ni sundeimasu. Bagaimana cara menentukan tempat 1 dan tempat 2? Nah, untuk tempat 1 kalian harus menentukan tempat yang ruang lingkupnya terbesar. Nah, antara Langansari dan Jawa Barat, coba Yasir, antara Langansari dan Jawa Barat mana yang ruang lingkupnya paling besar? Jawa Barat, Bu. Jawa Barat. Maka di sini diisi oleh Jawa Barat. Nah, untuk tempat 2, ruang lingkupnya yang paling kecil? Langansari. Iya, Langansari. Maka seperti ini, watashi wa Jawa Barat no, Langansari ni sundeimasu. Nah, kalau misalnya ada di sini Banjar, Langansari, Jawa Barat, Indonesia, Banjar. Coba Septian. Bisa lah. Watashi wa Indonesia no Jawa Barat no Banjar no Langansari ni sundaimasu. Hai, bagus seperti itu ya. Paham ya Yasir ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Hai, kalau begitu sekarang saya ada kuis untuk kalian. Kuis melalui Quizizz. Linknya akan saya share di grup ya. Nah, ini tugas individu, ada waktunya. Jadi ada 10 soal, setiap soal itu waktunya 30 detik. Teknisnya, kalau bahasa Sunda itu paheula-heula, jadi nanti bakal ada juara 1 sampai juara 5. Sudah ada Risa, Septian, Friska, Siska, Rima.
Sudah semuanya sudah masuk lagi ke sini? 8 orang. Iya, jadi tadi terlihat tidak sama kalian nilainya? Poinnya? Terlihat? Terlihat, ya. Jadi juara satunya ada Risa, juara duanya Arya, dan juara tiganya Intan ya. Rima, ada beberapa yang tidak terjawab, keburu habis waktunya apa? Ya, nggak apa-apa ya, bagus. Tapi yang lainnya sudah bagus ya. Nanti ada reward ya dari saya. Sama yang lain juga nanti dapat reward dari saya. Tapi untuk juara 1, 2, dan 3 rewardnya lebih spesial. Hai, bagus ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita kuis seperti ini, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok. Tadinya mau berpasangan-pasangan, tapi kalau kayak gini mungkin kayaknya ada yang 3 orang bisa ya. Kalau 3 orang kalian bikin kelompok, berkelompok 3 orang bisa. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nanti saya akan membuat ruangan buat kalian. Saya akan breakout rooms. Saya akan membuat kalian jadi 3 ruangan. Ya, gantilah, jangan itu ribet aku. Ya bisa deh. Maaf, Skip atau skip. skip baiklah. Terus nanensei desu ka? Hah? Aku nanensei desu ka? Aku tanya. Sudah berkumpul, karena sudah berkumpul semuanya. Baiklah, sekarang tiap kelompok akan mendemonstrasikan atau membacakan teks atau dialog yang telah dibuat. Dimulai dari kelompok 1. Mana tadi kelompok 1? Yasir Sangto Risasang Dozo. Konnichiwa. Konnichiwa. Onamae wa? Watashi wa Risanur Adirianti desu. Anata onamae wa? Watashi wa Yasir desu. Oku ni wa? Indonesia desu. Nanensei desu ka? Juni nensei desu. Yasir-san, wa doko karakimashita ka? Watashi wa Banjar karakimashita. Risa-san, wa doko ni sundaimasu ka? Sindang mulia ni sundaimasu. Jakmata. Jamata. Udah, Bu? Hai, bagus ya. Untuk Yasir dan Risa juga pengucapannya udah lebih bagus daripada sebelumnya. Hanya saja saya mengingatkan ketika pemotongan itu harus dipartikel ya. Jadi bukan watashi wa anata wa, tapi anata wa atau watashi wa dokoni sundaimasu ka. Nah, seperti itu. Tapi sudah bagus ya, sudah untuk pengucapannya sudah lebih enak didengar karena memang sudah sering ya kalian belajar bahasa Jepang. Hai, selanjutnya ada Intan Sangto Rimasang Dozo. Konnichiwa. Konnichiwa. Onamae wa? Hajimemashite, watashi wa Rima desu. Onamae wa? Watashi wa Intan desu. Intan-san wa doko kara kimashita ka? Watashi wa Indonesia karakimashita. Oku ni wa? Watashi wa Indonesia jin desu. Intan-san wa doko ni sundaimasu ka? Watashi wa Banjar di Sundaimasu. Go susin wa? Bogor susin desu. Oshigoto wa? Watashi wa Saito desu. Nanensei desu ka? 12年生です。リマさん、ありがとうございます。じゃあまた。 Yamata. Hai, Dabu. udah bagus juga ya untuk Rima Sang dan Intan Sang. Untuk pronunciation-nya sama seperti yang lain, sudah lebih bagus. Dan untuk pemotongan kalimatnya watashi wa anatawa, nah seperti itunya sudah lebih bagus ya, udah tepat, maksudnya sudah tepat untuk pemotongannya. Sudah selesai, alhamdulillah, untuk semua kelompok sudah bagus. Hanya saja sayang sekali tadi kelompok 1
Arya, Friska, dan Siska ya, koneksinya tidak terlalu bagus, padahal saya yakin untuk kalimatnya sudah bagus karena kalian apalagi bertiga ya, lebih bisa dibilang lebih sulit daripada yang lainnya, tapi tidak apa-apa. Saya sangat paham, saya yakin kalian mampu. Alhamdulillah sudah baik sekali, kalian sudah mampu membuat dialog sendiri. Dan saya tidak akan bosan untuk mengatakan kalian harus terus latihan lagi supaya pengucapan kalian lebih sempurna lagi. Hai minasang, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Hanya perlu ditingkatkan lagi dengan semakin seringnya kalian latihan, insya Allah akan semakin meningkat lagi tentu kemampuan kalian. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang perlu ditingkatkan nih dari pembelajaran bahasa Jepang menurut kalian? Pengucapannya, Bu. Pengucapannya, ya tentu ya pengucapan harus lebih ditingkatkan. Hai, bagus. Untuk selanjutnya ada tugas evaluasi. Tugas evaluasinya nanti akan saya kirimkan melalui share link Ya, tugasnya di Google Classroom, nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Hai minasang, seperti biasa sebelum pembelajaran hari ini ditutup, saya mau minta satu orang untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Apa saja yang kita lakukan hari ini? Apa saja yang dipelajari? Silahkan. Siap, Bu. Sok, Friska. Materi hari ini adalah tentang perkenalan diri yang punya hal dan alamat. Pertama ada mempelajari nama negara dalam bahasa Jepang. Lalu ada mempelajari kalimat, asal dan alamat, menanyakan tentang asal dan alamat dan bagaimana cara menjawabnya. Fokusnya sih ke situ, Bu. Dan pekerjaan. Iya bagus, fokusnya Pekerjaan. ke situ ya. Jadi lebih ke alamat ya, memang hari ini kita lebih ke alamat. Hai, bagus ya, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Hai, bagus. Maka dari itu pembelajaran hari ini sudah resmi selesai. Minasang, sebelum kita menutup kelas hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Hai, amin. Selesai. Hai, minasang, kore de warimasu. Domo arigatou gozaimashita. Mata raishu. Ohayo gozaimasu. おはようございます。はじめまして。私はアンガノラムダニです。16歳です。お名前ははじめまして。私はフリスカデチャンティカです。17歳です。フリスカさん、何年生ですか？私は3年生です。アンガさん、学校は？ Banjar Daisan Senmon Kouko。 あなたはどこから来ましたか？ インドネシアから来ました。 あなたはどこに住んでいますか？ チアミスに住んでいます。よろしくお願いします。よろしくね。ありがとうございます。フリスカさん、じゃあまた。はい。どういたしまして。またね。100%.